Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami sebelum menjelaskan materi pertemuan pertama. Yang pertama ada saya sendiri, Maharani Putri. Selanjutnya ada Melati Nainggolan, Muhammad Andre, Nabila Julia, Natasha Audia, Niputu Ayu, dan Widya Putri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tujuan laporan keuangan. Untuk tujuan laporan keuangan itu sendiri yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut laporan posisi keuangan kinerja serta perubahan yang terjadi pada laporan keuangan. Tujuannya untuk mengambil keputusan ekonomi yang ekonomis bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada dasar atau asumsi dari laporan keuangan itu sendiri. Itu ada dua, yaitu dasar akrual dan juga keberlangsungan usaha. Baik, untuk yang pertama yaitu dasar akrual, itu merupakan pengaruh transaksi yang diawali pada saat kejadian atau diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Lawan kata atau lawan dari asumsi dasar akrual itu sendiri atau akrual basis itu yaitu cash basis. Selanjutnya yaitu keberlangsungan usaha. Keberlangsungan usaha sendiri yaitu entitas yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karenanya, entitas ini tidak bermaksud untuk mengurangi atau meliquid secara material usahanya. Baik, selanjutnya itu mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang mana karakteristiknya itu harus dapat mudah dipahami. Yang dimaksud dengan mudah dipahami itu seperti informasinya itu harus jelas dan dapat dipahami atau mudah dipahami oleh penggunanya tanpa harus memiliki keahlian khusus. Dan juga informasi yang diberikan itu harus logis, sederhana, dan terstruktur dengan baik. Terus yang kedua itu relevan. Yang dimaksud dengan relevan itu informasi yang diberikan harus sesuai atau signifikan. Informasi yang disajikan itu signifikan gitu. Terus yang ketiga itu ada keandalan, yang mana dimaksud dengan keandalan itu informasi harus sesuai dengan realitas ekonomi. Terus informasinya itu tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Terus yang keempat itu dapat diperbandingkan. Yang dimaksud dengan dapat diperbandingkan ini itu informasi harus dapat dibandingkan antara periode atau dengan entitas lainnya. Entitas lainnya yang dimaksud itu entitas yang sejenis. Dan juga konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi sangat penting untuk menjaga keberbandingan informasi yang ada. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kendala informasi yang relevan ada 3, yaitu yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang dapat terjadi atau pervasif daripada suatu karakteristik kualitatif. Yang terakhir adalah penyajian wajar. Selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan ada 2, yaitu posisi keuangan dan kinerja. Dalam posisi keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aset, merupakan salah satu unsur terpenting dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua ada liabilitas, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Serta yang terakhir adalah ekuitas, yang merupakan selisih antara nilai aset dan nilai kewajiban perusahaan. Sedangkan kinerja dibagi menjadi 2, yaitu
Penghasilan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa. Dan yang terakhir, yaitu yang kedua adalah beban merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Pengakuan atau recognition unsur laporan keuangan. Pengakuan yaitu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Suatu pos harus diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Manfaat ekonomi. Ada kemungkinan cukup besar bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, pengukuran andal. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari investor, kreditur, hingga manajemen perusahaan itu sendiri. Dasar-dasar pengukuran yang dapat ditetapkan meliputi: yang pertama, biaya historis; yang kedua, biaya kini; yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian; yang keempat, nilai sekarang. Biaya historis, aktiva nilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban obligation atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Biaya kini atau current cost. Aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama atau aktiva diperoleh pada saat sekarang. Kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak diskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Nilai realisasi atau penyelesaian adalah estimasi nilai yang akan diterima suatu entitas dari penjualan atau penyelesaian aset pada kondisi pasar normal. Nilai ini mencerminkan jumlah kas atau setara kas yang mungkin diperoleh setelah dikurangi biaya penjualan atau penyelesaian. Dalam akuntansi, nilai realisasi penting untuk menilai aset yang akan dijual atau dilikuidasi, seperti persediaan atau piutang. Perhitungan nilai realisasi bertujuan untuk mencerminkan nilai yang wajar dan dapat diandalkan. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Nilai sekarang adalah konsep keuangan yang menggambarkan nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan, setelah memperhitungkan tingkat bunga atau diskonto. Nilai sekarang digunakan untuk menghitung nilai aset, kewajiban, atau arus kas yang terjadi di masa depan, dengan menyesuaikannya dengan faktor waktu dan resiko. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah nilai sekarang dari uang masa depan. Konsep ini penting dalam penilaian investasi, keputusan keuangan, dan analisis proyek, karena memungkinkan perbandingan antara alternatif berdasarkan nilai uang saat ini.